Diketahui terdapat fungsi fx yaitu x dikurangi 7 dibagi dengan akar x dikurangi akar 7. Yang ditanyakan tentukanlah limit dari fungsi fx di mana x menuju 7. Oke, langsung kita proses. Caranya, ingat untuk menghitung sebuah limit ada beberapa cara, diantaranya menggunakan substitusi langsung. Nah, kalau kita coba menggunakan substitusi langsung, di mana limit x menuju 7 dari fungsi fx-nya yaitu x dikurangi 7 dibagi dengan akar x dikurangi dengan akar 7. Kita substitusi langsung dengan 7, berarti 7 dikurangi 7 per akar 7 dikurang akar 7, gitu kan. Maka hasilnya adalah 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Nah, dalam matematika ini juga tidak boleh, gitu kan. Nah, terus gimana Kak cara mengerjakannya? Nah, kita gunakan cara selanjutnya, yaitu menggunakan turunan. Ingat, fungsi dari sebuah turunan, gitu kan? Atau turunan dari sebuah fungsi. Kalau misalkan Kakak mempunyai sebuah fungsi, fx gitu, dengan fungsinya yaitu ax pangkat n, nah maka turunannya atau f aksen x-nya itu akan sama dengan apa? N dikalikan ax pangkat n dikurangi 1. Nah, konsep ini akan kita gunakan untuk mengerjakan soal limit ini, gitu kan. Nah, konsep ini. Kita harus ingat-ingat mengenai konsep ini. Oke. Terus, kalau kita menggunakan konsep ini, kita coba langsung substitusikan ke persamaannya. Nah, maka limit x menuju 7 dari fungsi x dikurangi 7 per akar x dikurangi akar 7. Nah, kakak ingin ubah lagi nih bentuknya. Yang atas tetap x dikurangi 7, yang bawah menjadi x pangkat setengah dikurangi 7 pangkat setengah juga. Nah, kalau kita turunkan, maka menurut fungsi limit gitu ya, boleh kalau ada sebuah fungsi limitnya itu sifat ya, menurut sifat limit itu kalau ada sifatnya limit, kalau ada limit gitu kan, dari fungsi fx, di mana fungsi fx-nya ini adalah a per b, nah maka akan sama saja dengan mencari limit a gitu kan per limit b. Nah, boleh kita menggunakan seperti itu. Nah, maka kalau menggunakan turunan juga, ini boleh kita turunkan. Berarti yang bisa kita turunkan yang mana? Yang x saja. Berarti turunan dari x berapa? Ya, 1 gitu kan. Nah, terus yang bawah. Berarti yang mengandung variabel x kita turunkan. X pangkat setengah menjadi apa? Setengah x pangkat setengah dikurangi 1 berarti kan menjadi negatif setengah. Nah, setelah itu kita jabarkan lagi nih. Berarti menjadi 1 per 1 dibagi dengan 1 per 2 pangkat x pangkat negatif setengah pindah ke bawah. Berarti menjadi x pangkat setengah. Gitu kan. Nah, karena tandanya bagi, kita pindahin lagi ke atas tandanya. Berarti menjadi kali. 1 per 1 dikalikan dengan 2 x pangkat setengah. Atau per 1 di sininya. Nah, maka akan menjadi apa? 1 per 1 dikalikan dengan 2x pangkat setengah. X kita langsung substitusikan dengan 7 gitu kan. Nah, maka akar dari 7. 2 akar 7 per 1. Oke, kalau kita kalikan, operasikan, maka jawaban akhirnya adalah 2 akar 7. Nah, kalau kita pilih pada jawaban soal, yang mana yang kita pilih? Nah, yang kita pilih jawabannya yang C.